kita sudah tahu duluan nih kejujuran dia itu bagaimana. Nah, mungkin kan dia bisa nutup-nutupi, tapi kalau kita sudah punya informasi itu kan, dia lo aslinya begini, nah gitu tuh bisa jadi. Jadi kalau janjiannya misalnya di hotel, ya itu kan sudah katanya ta'aruf ini, tapi bukan begitu ta'aruf itu. Pernah terjadi banyak ya kalau laki-laki tertipu oleh keluarga perempuan. Jadi ketika mungkin yang dimaksud itu adalah melamar atau menikahi kakaknya, tapi yang dikeluarkan adiknya atau sebaliknya. Nah ini pernah terjadian. Di dalam Islam pun juga ada Mbak penyakit-penyakit yang itu harus dihindari. Misalnya perempuan yang punya penyakit lepra atau kusta atau itu kan yang fatal ya, mungkin nanti akan menular dan sebagainya. Maka itu harus diselidiki betul. Assalamualaikum Tribuners, kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di podcast spesial Ramadan Wanita dan Islam. Nah kali ini kita akan membahas tentang ta'aruf. Pernah nggak sih Tribuners itu dengar kalau misalnya ada kalimat, kan cuma ta'aruf, kan pengenalan aja. Nah memang ta'aruf itu seperti itu, apakah seperti itu dan bagaimana prosesnya? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ta'aruf. Di sini di studio kami telah hadir Hajah Umi Muntafiah, Master Pendidikan Agama Islam dari UINSA sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Queen Hafidhoh Sidosermo Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ika. Bagaimana? Alhamdulillah puasanya hari ini. Sehat, lancar. Terima kasih sudah mampir ke studio kami. Sama-sama Mbak Ika. Mungkin bisa langsung saja saya tanya-tanya soal ta'aruf ini loh. Siap. Ya, Tribuners dimanapun berada. Jadi menikah itu bukan soal bagaimana menemukan yang sempurna, tapi juga bagaimana memilih dengan cara yang benar. Nah, berbicara tentang ta'aruf itu secara global ada dalam surat Al-Hujurat ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, supaya kita saling mengenal, tidak saling menghujat, saling mendiskriminasi warna kulit atau rasis ya. Justru disitulah kita harus berinteraksi. Tetapi di dalam konteks ini bahwa ketika sudah hendak menikah, nah maka ta'aruf ini adalah tahap awal. Dan tahap awal ini sebenarnya hanya mubah begitu saja, boleh dilakukan. Tetapi ada koridor, ada SOP-nya Mbak Ika. Jadi ta'aruf di situ hanya sebatas berinteraksi yang tidak mengandung atau mengundang syahwat ya. Tidak berbicara dengan lemah gemulai sampai yang laki-laki klepek-klepek gitu. Kemudian juga tidak dalam sepi-sepi begitu ya. Jadi ta'aruf yang dimaksud di sini adalah sebatas laki perempuan ajnabi, sama-sama yang tidak ada ikatan apapun, tetapi interaksi ini sehat. Itu ta'aruf. Nah, ta'aruf yang tahap pertama. Nah, baru kemudian kalau dia sudah punya niat ya, idza khataba ahadukum almar'ata fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahha falyaf'al. Kalau sudah ada niatan untuk melamar, nah ini kita naikkan lagi. Dari ta'aruf menjadi nadhar. Nadhar itu melihat. Nah, melihat secara langsung ya bagaimana fisiknya, tapi di sini pun juga ada SOP-nya gitu. Jadi biar para ini ya remaja ini tidak seenaknya sendiri membuat istilah ta'aruf dan nadhar begitu. Iya. Kalau untuk secara prosesnya nih, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih? Apakah melihatnya itu yang seperti apa? Apakah harus ada pendampingan atau pendampingannya siapa saja dan bagaimana? Iya, betul Mbak Ika. Jadi yang membedakan nadhar melihat untuk ke jenjang pernikahan itu memang harus ada istilahnya apa ya, adabnya begitu nggih. Jadi wali atau si perempuan ini harus didampingi oleh keluarganya. Ketika sang laki-laki ini ingin melihat, maka
perempuan ini harus didampingi keluarganya dan ada batasan yang dilihat. Jadi kita seperti jangan sampai seperti benda yang boleh dipegang, boleh dilumpuhkan, tapi perempuan ini cukup memperlihatkan wajahnya. Jadi seandainya dia itu sudah terbiasa pakai cadar, maka cadarnya harus dibuka. Kalau yang sudah tidak pakai cadar tidak ada masalah ya. Jadi menurut ulama, jumhur ulama ya wajah itu yang diperbolehkan. Nah itu pun itu tadi tidak boleh dalam keadaan yang sepi. Kemudian di situ apabila tidak cukup melihat itu, maka sang laki-laki ini boleh menyelidiki bagaimana sih selain fisik yang terlihat ini itu melalui orang lain. Nah, jadi misalnya anak ini punya penyakit apa misalnya. Ini bukan kaitannya dengan mencari aib orang lain. Kalau mencari aib orang lain dalam keadaan tidak ingin atau tidak dalam konteks mau melamar, itu salah. Tapi kalau ini mau melamar, maka boleh. Jadi tanya-tanya dia punya penyakit apa. Dan perempuannya pun juga harus jujur gitu ya. Jadi sang perempuan ini harus berhias secara natural, tidak boleh terlalu berlebihan sampai merubah wajah yang asli ya. Karena kan banyak ya riasan-riasan make up yang alisnya ditutupi dulu kemudian digambar lagi sampai betul-betul pangling. Nah, itu akan memberikan penyesalan atau semacam menipu bagi calon laki-laki. Walaupun sekarang tantangannya di media sosial kadang-kadang foto sama yang asli tidak sama Mbak Ika ya. Jadi itu begitu Mbak Ika. Kalau untuk yang ta'aruf nih dengan nador, nah batasannya kan kalau misalnya nador melihat, ketika yang ta'aruf itu apakah ada pendekatannya itu seperti saya harus mengetahui apanya dulu nih. Jadi ta'aruf itu bisa secara interaktif dengan yang bersangkutan ya. Juga bisa mungkin mencari tahu dulu. Siapa sih sosok Mbak Ika ini dari teman-temannya dulu, boleh. Jadi ketika berinteraksi dengan beliaunya itu kita sudah banyak melihat atau sudah banyak tahu tentang informasi ya, dari yang bersangkutan sehingga apapun yang di lipstick ya, yang di make up itu bagaimanapun harus kita punya istilahnya ya. Kita sudah tahu duluan nih ya kejujuran dia itu bagaimana. Nah, mungkin kan dia bisa nutup-nutupi, tapi kalau kita sudah punya informasi itu kan dia lo aslinya begini, nah gitu tuh bisa jadi. Jadi batasannya ya itu tadi tidak boleh berkholwat atau bersepi, kemudian interaksinya tidak mengandung syahwat, tidak menimbulkan fitnah gitu. Jadi kalau janjiannya misalnya di hotel, ya itu kan sudah katanya ta'aruf ini, tapi bukan begitu ta'aruf itu, begitu Mbak Ika. Baru setelah nanti ada keinginan atau rencana untuk baru niat nador menghidbab baru untuk nadornya. Jadi itu sunnahnya memang Nabi Muhammad dalam hadis Anil Mughirah ibni Syu'bah annahu khataba imra'atan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha. Lihatlah dia kalau kamu sudah niat gitu ya. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Kenapa kok dilihat dulu? Karena dengan melihat itu nanti akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, ini intinya. Jadi Nabi Muhammad pun sudah memberikan tujuan kenapa kok harus nador begitu. Sehingga tidak ada penyesalan di akhir, karena pernah terjadi banyak ya kalau laki-laki tertipu oleh keluarga perempuan. Jadi ketika mungkin yang dimaksud itu adalah melamar atau menikahi kakaknya, tapi yang dikeluarkan adiknya atau sebaliknya. Nah, ini pernah terjadian. Jadi akhirnya kan penyesalan pasti di belakang itu. Sedangkan kita itu kalau sudah ijab qabul sah, tidak boleh main-main lagi dengan itu gitu. Sehingga perempuannya ini juga harus sangat harus jujur dengan apa adanya dari dirinya gitu. Baik. Mbak Ika. Ini mohon izin. Iya. Misal kita bertemu untuk nador. Nah, pertanyaan atau kita harus menanyakan apa sih yang paling sering gitu untuk ingin tahu calon pasangan kita atau apa saja sih sebenarnya gitu ketika itu bisa didapatkan dari kejujuran dari masing-masing keluarga gitu. Jadi ketika kita nador pun juga perlu mengedepankan
adab, sehingga tidak membuat mempelai putri atau calon mempelai putri ini menjadi insecure ya. Kok ditanyain yang area-area sensitif misalnya. Jadi makanya saya bilang tadi untuk batasan-batasan ya sekiranya wajah ini sudah terlihat, kemudian biasanya setelah melihat wajah jatuh ke hati ya. Oh nggak cocok, oh cocok gitu. Kalau cocok dilanjutin. Kalau memang masih tidak cukup dengan melihat wajah saja, kepingin tahu apa akhlaknya, pengen tahu bagaimana karakternya, kasar atau lembut atau gimana, ya itu tadi melalui perantara, Mbak. Jadi atau misalnya kita jangan-jangan kok anaknya kurus banget, misalnya ini punya penyakit menular nggak ya, punya apa ya, alergi itu atau kan nggak apa? mungkin kita diwawancara kayak menginvestigasi ya, punya penyakit apa dan kemudian di list itu kan nggak mungkin kayak supervisor itu ya. Jadi tidak begitu, Mbak. Jadi perlunya kita tetap menghormati karena itu tidak menjamin itu nanti akan jadi istri kita kan, atau jadi jodohnya kan, sehingga kita harus tetap menghormati. Seandainya ternyata ditemukan kata si perantara tadi ternyata beliau memiliki penyakit ini dan itu, misalnya di dalam Islam pun juga ada, Mbak, penyakit-penyakit yang itu harus dihindari, misalnya perempuan yang punya penyakit lepra atau kusta atau itu kan yang fatal ya, mungkin nanti akan menular dan sebagainya, maka itu harus diselidiki betul. Makanya atau dari keturunannya misalnya penyakit belang atau penyakit apa, kan bagaimanapun orang menikah itu pengen ya itu tadi menjadi anak keturunannya ini menjadi baik. Nah kalau punya istri juga milih yang bagus gitu. Jadi perintah Nabi untuk melakukan itu supaya nanti ada timbul rasa sayang gitu ketika melihat dia. Berarti poin saling jujurnya harus saling ya nih ya. Iya. Misalnya ini saling loh ya, Mbak. Ta'aruf itu saling, bukan perempuannya yang jadi objek aja loh ya, tapi laki-laki pun juga perlu dilihat gitu. Jadi kalau perempuan itu kan ini juga bisa memilih ya, kalau kok gini gitu. Misalnya dia ya bisa disampaikan ke orang tuanya dengan baik-baik. Saya melihatnya kok begini dan begitu. Jadi ini saling, tidak mengecilkan derajat wanita dengan hanya kita yang dilihat gitu. Tapi kita saling melihat. Jadi waktu ponakan saya itu nazar itu lucu karena masih terbawa dengan budaya yang konvensional ya, budaya-budaya kedaerahan yang sampai sekarang itu, jadi mereka tidak pernah pacaran, tidak pernah apa. Ketika nazar itu betul-betul jadi disuruh melihat, yang laki melihat, yang perempuan melihat, dan itu saling malu gitu, nggak mau berpandangan gitu. Jadi jangan sampai nanti keluar dari, dan itu hanya sebentar, Mbak, tidak lama ya, tidak lama, dan itu sama keluarga beramai-ramai. Jadi hanya sekedar gimana Vicky misalnya gitu ya, ini sebut nama ini ya, gimana ya Panda gitu. Jadi misalnya terus yang perempuan juga begitu, disuruh, kalau yang perempuan nunduk gini suruh gini, jadi biar betul-betul melihat gitu. Dan itu sebentar, tidak ditamatkan sampai berlama-lama begitu, Mbak Ika. Inje. Setelah proses nador nih, kita melihat dari wajah ini, selanjutnya pripun. Jadi kalau kita melihat apa itu hadis Nabi yang lain bahwa tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidatitin taribat yadak. Jadi wanita kan nggak kecantikannya aja, mungkin secara visual kita melihat wah hidungnya mancung, dah ini cocok untuk saya. Tapi biasanya kata Nabi, wanita itu dinikahi karena satu ya, empat ya, ada 4 macam. Satu karena hartanya, yang kedua karena nasabnya yang bagus, keturunannya darah biru, dan yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya bagus. Nah, Nabi Muhammad ini memerintahkan keempat-empatnya itu yang paling utama, maka carilah yang agamanya kuat. Jadi setelah melihat itu tadi, kita mencari tahu kesolehannya, bagaimana keilmuannya, kemudian bagaimana nasabnya. Kalau harta kan terakhir ya, kita melihatnya terakhir.
Cuman Imam Ghazali itu pernah bilang ya, jangan menikahi latun kihu minan nisa isitan, jangan menikahi 6 wanita yang biasanya tidak disukai orang-orang Arab gitu ya. Karena beliau dulu zaman di Arab, makanya biasanya orang Arab itu tidak suka 6 wanita ini. Siapa itulah Annanah, wanita yang suka ini banyak mengeluh. Sedikit-sedikit buat status gitu ya. Kemudian itu yang banyak kan perempuan daripada laki-laki. Bertengkar dikit langsung update status, update story ya. Kemudian menjelek-jelekan pasangan. Kemudian yang kedua, tidak ungkit-ungkit, menanah, tidak ungkit-ungkit kebaikannya aja. Kamu itu kalau nggak dapat saya, kamu nggak mungkin sehoki ini, bisa gitu. Seperti ini. Anak-anakmu itu karena saya yang didik dan sebagainya. Itu wanita yang tidak disukai. Yang ketiga, annana menana hannana. Wanita yang suka membanding-bandingkan. Wong kok ngene, kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah gitu ya. Jadi kalau coba saya dapat suami kayak itu gitu ya. Kamu itu nggak pernah bahagiain aku. Kalau suami tetanggaku tuh lihat sama istrinya sayang banget, minta apa-apa semuanya diturutin. Nah, wanita yang banding-bandingkan ini namanya hannanah, itu tidak disukai. Yang keempat yang paling banyak, Mbak Ika, ini namanya haddaqah, boros. Nah, wanita yang boros itu yang dihindari oleh laki-laki kan. Ini kan sangat sangat fatal ketika kita memilih pasangan yang tidak tahu memanage keuangan. Karena wanita ini ya bagaimanapun mesti jadi bendahara. Jadi bagaimana memanage ekonomi keluarga berdasarkan kekuatan suami ya. Dan yang kelima adalah wala barrokoh, wanita yang selalu berhias. Jadi kalau kita melihat waktu ta'aruf ya, dia memang bagus parasnya, tapi di sisi lain ternyata dia punya kebiasaan buruk, misalnya jorok dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak bisa dilihat dengan nazar saja. Mungkinnya harus melihat kebiasaan wanita ini seperti apa. Dan yang terakhir adalah syaddaqah, wanita yang nyinyir. Jadi yang julitan. Jadi yang kebanyakan ngomong tapi tidak manfaat, atau sukanya yaitu tadi nyinyir ya, julid ya, misalnya suka ngomongin orang. Nah ini 6 orang ini kayak kita tertampar gitu ya. Jadi memang itu adalah pasangan-pasangan ideal perempuan yang ini yang jangan sampai dinikahi gitu kata Imam Ghazali. Kalau yang Nabi Muhammad tadi bilang kalau ada 4 yang biasa dinikahi, 4 wanita karena ini. Coba milih agamanya dulu. Setelah agamanya nanti, oh anak ini rajin jamaah ke masjid. Oh, yang kelihatan ya. Oh anak ini itu pakai jilbabnya enggak kadang pakai kadang enggak misalnya gitu ya. Berarti agamanya bagus gitu. Ya, buka tutup istilahnya. Oh ini berarti salah satu tanda agamanya lumayan bagus gitu. Jadi begitu, Mbak. Dan itu prosesnya di luar dari nador tadi ya nih? Di luar nador. Jadi ta'aruf dulu. Ta'aruf kan hanya interaksi itu yang general lah, secara general. Cara ngomongnya gimana sih ya? Mungkin boleh pendekatan. Sekarang pendekatan bisa lewat WA ya. Bener nggak ketemu? Bener nggak ketemu, tapi kan kita sudah mulai bisa cari nomor HP-nya dulu, kemudian bagaimana cara dia berinteraksi dengan kita. Tapi ini belum apa-apa kan, masih ta'aruf aja. Masih dalam seperti biasa, seperti layaknya tidak ada ke arah jenjang di sana gitu. Baru nazar itu yang sudah niat gitu. Ada niat khitbah, ngelamar, baru dia boleh dilihat gitu. Setelah itu baru kok masih tidak cukup melihat aja, bolehlah cari-cari informasi tambahan, mencari informan. Kira-kira ini gimana kebiasaan, pergaulannya dengan siapa. Kalau di medsos pun kan kadang-kadang juga masih dilapisi dengan yang baik-baik ya, jadi tidak terlihat aslinya gitu. Yang penting nazar dan ta'aruf itu supaya kita tidak tertipu begitu saja. Karena selamanya kan akan berdampingan gitu. Kalau tadi disebut misal interaksi melalui WhatsApp, aplikasi itu diperbolehkan? Boleh diperbolehkan begitu. Tapi
untuk nador sebaiknya langsung bertemu live, Nggak ada live streaming. nggak ada ini ya, nggak ada Zoom, nggak ada video call gitu ya, betul, harus betul. bertemu. Kalau maksudnya gini, kalau seandainya yang laki-laki itu udah cukup melihat dari profilnya, melihat dari ya boleh-boleh saja. Karena dulu kan zaman Nabi memang nggak ada profil WA, nggak ada profil Instagram, jadi harus lihat. Tapi yang harus itu memang kelihatan wajahnya. Kalau memang dirasa cukup silakan. Tapi banyak loh orang itu maaf ya, yaitu tadi kalau profil di apa itu Instagram atau dunia medsosnya dia itu kan banyak ininya Mbak ya, banyak diragukan. Polesannya, banyak diragukan. Karena diedit, mau cantik diedit. Foto postingannya kadang berbeda gitu ya. Iya, dan itu banyak terjadi di yang saya ketahui banyak itu. Ya. Ini tertipu begitu. Dan menariknya ketika kita mendalami bagaimana kejujuran dari calon maupun laki-laki maupun perempuan, itu bisa dari mana saja gitu ya. Maksudnya dari saudaranya, dari keluarganya dan sebagainya. Cuman ya itu, ini kan membicarakan aib ya. Jadi aib bukan aib ya kalau memang namanya juga menyelidiki, kurang lebihnya diberitahu kan sama informan itu. Jadi ini hanya untuk memantapkan supaya ketika nanti melakukan jenjang selanjutnya, misalnya bingung ini antara iya dan tidak, ya sudah salat istikharah. Nah, salat istikharah, sebenarnya istikharah itu kan memilih iya atau tidak, yang ini apa yang itu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, memantapkan lagi jiwa setelah mendapatkan informasi dari sana sini, melihat secara langsung. Nah, itu menjadi pelengkap begitu, Pak. Salat istikharah. Iya, istikharah. Kalau nggak mau, kalau kita kurang mantap dengan kita sendiri, bisa minta tolong orang lain. Saya minta tolong orang-orang soleh ya. Silakan cari dan apa maksud yang jadi kita ada petunjuk gitu dari orang lain. Tapi kalau pengen sendiri ya itu lebih baik. Gitu. Ngapunten nih. Kalau sudah di tahap ta'aruf kemudian di nador selesai dan kita sudah berkomunikasi, misal nanti di tengah-tengah prosesnya itu, oh kayaknya nggak cocok atau mungkin ini, apakah itu boleh atau seperti apa harusnya? Boleh. Jadi karena nador itu belum memastikan iya atau tidak. Jadi setelah nador baru ada keputusan iya atau tidak, dilanjutkan atau tidak begitu. Jadi itu bukan hal yang mari delok-delok kok gitu. Misalnya ini orang Jawa ya, mari diperlihatkan kok enggak ya bisa saja. Bisa saja tidak cocok karena apa. Lah itu boleh gitu. Jadi kalau harus iya kan berarti takut kalau mau nador. Kalau nggak cocok gimana gitu. Iya. Cuman ya ada akhlak, adab dan akhlak serta hati yang dijaga ya, jangan sampai itu akan menjadi permusuhan selama hidup gitu. Dulu saya pernah jadi apa itu dendam. Dan itu yang harus hati-hati ya. Hati-hati ya Mbak Ika begitu. Pertanyaan lagi nih. Bedanya ta'aruf dengan kayaknya aku dijodohin deh ini sama keluargaku. Nah itu tuh seperti apa nih? Gitu ya. Jadi kalau dijodohin itu sebenarnya kan boleh gitu ya, boleh tanpa nador boleh. Tapi ada orang tua kan yang walinya yang menjadi jaminan ya istilahnya. Tapi sebaiknya tetap pakai nador gitu, walaupun itu perjodohan. Nah, tapi itu tidak dosa juga kalau tidak, karena nador ini sunnah gitu. Jadi bukan suatu kewajiban yang harus dilihat. Cuman perintah Nabi dalam sebuah hadis tadi menyatakan bahwa silakan lihat, undur gitu. Itu yang ada. Jadi kalau perjodohan enggak masalah, enggak pakai nador enggak apa-apa. Asalkan ya anaknya memang betul-betul pasrah ya, niat untuk taat kepada orang tua begitu. Dan itu memang di zaman sekarang kayaknya udah tidak relevan kayaknya. Kenapa? Karena saya harus ngomong apa ini ya. Dulu mungkin ya zaman saya ketika dijodohkan itu sudah hal yang biasa, tidak menuntut, tidak
tidak menuntut dan hasilnya juga bagus ketika dipaksa. Tetapi generasi selanjutnya ketika dipaksa ternyata banyak yang fatal gitu. Banyak yang satu sudah lamaran tidak jadi, sudah lamaran tidak jadi nikah, sudah nikahnya bertahan 1 bulan, 2 bulan itu di daerah yang saya tahu gitu. Ada seperti itu. Gitu. Dulu aman, sekarang sudah tidak aman. Artinya orang tua zaman sekarang juga harus hati-hati. Supaya nanti anak ini, itu tadi kata Nabi, supaya nanti tumbuh kasih sayang. Walaupun kita tidak hanya menikah, tidak hanya bermodal cinta ya, tapi bagaimana kita bisa bersama sampai akhir, bertahan gitu ya, sehingga kita menikahi semuanya, menikahi anak-anaknya, ya menikahi keluarganya. Ya. Jadi itu menjadi hal yang bisa menunjang ke keberlanjutan dan kebahagiaan keduanya. Mas, ini perlu disampaikan yang terakhir kah? Closing? Nggak, yang tadi soalnya ada. Iya. Iya, boleh yang diulang tadi. Oh iya. Yang kebahagiaan mencintai diri anaknya, keluarganya, dan lanjut mohon. Sudah. Oh ya, sudah kok, sudah tak sudah lupa gak di silent. Di sini aja ya handphone. Iya, gini aja. Oke. Silent juga ya. Aku aman. Oke. Maaf ya. Oke, ke kamera langsung sini aja. Iya. Oke, 3, 2, 1. Jadi ketika sekarang perjodohan itu tidak relevan untuk anak-anak pada zaman sekarang. Jadi perlunya kebijaksanaan orang tua supaya tetap mengikuti Rasulullah. Jadi walaupun dijodohkan, tapi anak-anak itu tetap nadhor gitu ya, tetap ada ta'aruf, ada nadhor. Yang ta'aruf dan nadhornya ini sudah sesuai dengan syariat. Tidak kemudian dijodohkan, kemudian biar ta'aruf sendiri, jalan kemana-mana sendiri. Oh, orang tua saya sudah tahu kok, atau orang tuanya yang bilang sudah itu tak izini kok. Jangan, itu merupakan hal yang salah gitu ya. Jadi salah kaprah. Ta'aruf yang benar bagaimana sehingga tidak menabrak ya antara keinginan orang tua yang mungkin agak diktator dengan zaman ya yang sekarang harus banyak-banyak mengadaptasi bagaimana pergaulan anak-anak sekarang, sehingga nanti bisa melahirkan kebijaksanaan dan keberlanjutan pernikahan yang sama-sama bahagia ya antara keduanya. Wah, berarti selain dari prosesnya, terus kemudian kita mencari tahu banyak hal, tapi juga ada adabnya, terus kemudian ada bagaimana kehati-hatian. Karena seperti yang tadi disampaikan, menikah tidak hanya hubungan antara calon pasangan, tapi semua keluarga ya, semua kehidupan yang di belakangnya si perempuan ini juga harus kita berdamai. Iya. Ini mungkin ada pesan nih untuk generasi muda maupun keluarga juga nih, untuk yang ingin berta'aruf atau mungkin menjaga dirinya sebelum menikah gitu. Ya. Jadi pernikahan itu bukan soal siapa yang paling kita cintai hari ini, tetapi siapa yang sanggup berjalan bersama sampai kita nanti akhir hayat, begitu Mbak Ika. Dan semoga tetap selalu ini ya Ning ya, diberikan mantep lah gitulah untuk ini, untuk mencari yang terbaik. Baik, terima kasih banyak. Semuanya ada di hukum Islam itu ada, jadi bahkan ta'aruf aja itu ada SOP-nya gitu. Gitu Mbak Ika. Dan ternyata untuk sekarang yang di era digital pun ternyata masih diperbolehkan, misal komunikasi, cuman ada batasannya. SOP tadi yang disebutin. Siap, terima kasih banyak loh Ning atas waktunya. Semoga ini menjadi manfaat juga untuk Tribuners dan untuk para anak muda sekarang, generasi muda, bagaimana sih kita untuk bisa memantapkan pilihan melalui ta'aruf dan juga nadhor tadi. Seperti itu.
Mungkin ada pesan lagi nih? Sudah cukup. Siap, Iya, terima kasih baik, banyak Kak. nih. Sama-sama. Baik Tribuners, sekian podcast Ramadan Wanita dan Islam di edisi Ta'aruf kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali di topik-topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.